Oke, welcome to my channel. Nah, perkenalkan nama gue Rehan dan di sini gue akan bahas soal Hungary Grand Prix tahun. Ya minggu lalu sih sebenarnya gue telat ini lagi libur. Gue akan mulai konten dari sini dan gue akan bahas mulai dari beberapa poin. Yang pertama bakal gue bahas yaitu adalah si Aston Martin. Gue nggak banyak sih yang mau gue bahas, lebih singkat-singkat aja. Yang paling menarik buat gue adalah bagaimana tahun ini adalah regulasi baru. Yang gue pengen bahas adalah bobot mobilnya yang dipangkas menjadi 30 kg lebih ringan daripada tahun 2025 kemarin. Yang kita bisa lihat beberapa klipnya itu terjadi susah saling nyalip-nyalip dan juga lebar. Terus ada aktif aerodinamis yang bikin mobilnya lebih kencang gitu, di lurusan. Karena mengingat kalau dulu ada DRS yang cuman ada beberapa, bahkan cuman satu titik kalau nggak salah ya gue, cuman dua titik yang dimana itu nggak benefit banget. Sedangkan di tahun ini dengan adanya aeroaktif ada 3 titik di 3 garis yang bisa dimanfaatin untuk aeroaktif. Lalu untuk mesinnya gue nggak tahu sih, di catatan gue ini berdasarkan regulasi yang ada itu mesinnya bahan bakarnya udah diganti pakai bahan bakar yang ramah fuel 100%. Tapi gue udah tahu kalau di balapan kemarin regulasinya adalah penggunaan listrik itu sebanyak 47% kalau nggak salah, dan bensin itu udah 53%, udah dinaikin lah. Tapi masih belum ke tahapan 60-40 kayak tahun depan yang dimana rencananya itu udah keluar. Terus untuk Aston Martin sendiri, highlight di video gue kali ini itu adalah Aston Martin. Gue nggak bahas tim lain karena memang sudah banyak yang bahas dan banyak yang bisa lihat lah, karena gue rasa tim papan bawah ini banyak banget yang harus dibahas dan lebih menarik dibanding tim papan atas ya. Dari Aston Martin sendiri ada perubahan baru, yaitu dimana dia pakai B-Spec yang dimana bawa 16 upgrade ke dalam mobilnya, yang which is itu kayak kalau kalian pernah main F1 Manager atau F1 game F1 nya sendiri, untuk bawa 16 upgrade itu ke dalam satu balapan itu udah termasuk upgrade yang signifikan, yang which is bikin mobilnya kayak beda. Dan itu kenapa di Hungary ini cukup menarik perhatian banget untuk Aston Martin, mengingat Aston Martin ini di awal sampai 10 balapan kemarin itu terjadi problem yang dimana mereka itu selalu di bawah, bahkan di bawahnya Cadillac. Cadillac itu udah sama Cadillac tim baru yang logistik secara timnya sendiri, R&D-nya masih banyak kekurangan, dan makanya beberapa balapan mereka sering DNF, tidak selesai balapan. Dan itu artinya Aston Martin sendiri itu bikin keputusan yang cukup ekstrim untuk membawa 16 ini. Dan perombakan ini sebenarnya nanti akan gue tambahin dari F1 Speed Indo. Dia sudah bikin gambarannya aja sih yang di-upgrade dari si Aston Martin B-Spec ini, dari depan sampai belakang, dari sayap depan sampai sayap belakang sendiri, bahkan bawahnya sendiri juga diganti. Fokusnya lebih ke aerodinamis tentunya. Terus gue udah lihat juga di F1 Speed Indo, mereka bahas kalau misalnya di Aston Martin ini tidak mengubah sasis mereka. Sasis itu adalah bagian utama dari mobil itu, yang dimana ada dari corong depan kursi, biasanya itu kalau kalian bisa lihat ada sebelumnya sayap sampai ke belakang bagian mesin, lebih tepatnya ke bensin lah, tangki bensin, dekatnya tangki bensin itu adalah sasis utama, dan sisanya itu bongkar pasang. Dari upgrade ini ternyata memang benar mereka mengupgrade banget dari yang awalnya di papan belakang itu di bagian akhir-akhir lah gitu. Kalau finish mereka akhirnya jadi tim yang berhasil melewati 4 tim sekaligus, yaitu Williams, Cadillac, Haas, sama Alpine kalau nggak salah ya, Alpine. 4 tim itu dia langsung melengkapi, dan sekarang dia fokus ada di tim papan tengah ke bawah lah, tapi bisa dibilang memimpinnya lah gitu, walaupun mereka cuma dapat skornya cuma 1 untuk tahun ini ya, yang which is yang untuk tim yang dari tahun 2021 itu sudah
ambisi buat menang di tahun 2026 ini, tapi yang didapat malah 2026 ini terjun ke belakang. Tapi mereka sedang bangkit. Coba kita, apakah bangkit ini petanda buat mereka? Gua nggak tahu, tapi gua harap Aston Martin bisa memberikan terbaik. Ya itu sih kalau dari gua. Dan yang sisanya sih udah, menurut gue itu dong sih yang bisa gue bahas dari gimana Aston Martin ini. Gue cuma bahas satu tim dulu, karena buat tim yang lainnya mungkin gue akan bahas di video selanjutnya atau di balapan selanjutnya ke depannya kayak gimana. Dan apa pendapat kalian soal Aston Martin ini? Apa yang kalian pikirin soal balapan Hungary tahun ini atau balapan tahun 2026 ini? Kalian jagoin siapa? Mau berharap, apalagi silly season kan, ini lagi eranya, bukan eranya, lagi pekan dimana kita akan melihat Max Verstappen pindah kemana. Itu aja sih yang paling highlight di minggu ini. Jadi menurut kalian gimana? So jangan lupa, ya gue mau bilang gimana, mau nonton video gue yang lain nggak ada sih. Udah itu aja deh. Oke, bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.